Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema yang kedua saya akan membahas bagaimana cara menentukan riset gap supaya riset gap itu bisa menjadi sebuah judul yang menarik. Nah, yang pertama sudah saya sampaikan bagaimana cara mencari artikel melalui Mendeley. Setelah artikel itu Anda download, kemudian Anda masukkan ke dalam folder. Nah, ya, ini adalah folder yang sudah Anda buat, yang sudah Anda kumpulkan paper-papernya yang sudah Anda download masuk ke sini. Kemudian Anda menggunakan aplikasi atau Anda download dulu menggunakan aplikasi Mendeley desktopnya. Kalau Mendeley yang di tema pertama itu adalah Mendeley online, berarti untuk mencari artikel. Tetapi kalau Mendeley desktop di sini fungsinya adalah untuk mensitasi atau untuk membaca artikel lebih mudah atau menyimpan artikel ya, dengan cara kita klik 2 kali. Nah, ini tampilannya sudah full karena memang sudah saya gunakan. Namun ketika Anda baru mulai menggunakan Mendeley, berarti Anda juga harus login dulu. Anda bukan login ya, Anda harus daftar dulu, register dulu ya. Setelah Anda register menggunakan email Anda, kemudian Anda baru bisa menggunakan Mendeley-nya. Oke, saya contohkan di sini ada folder-folder yang sudah saya buat. Fungsinya adalah untuk menyimpan paper-paper yang temanya sudah saya tentukan. Nah, di sini saya mau menggunakan tema baru ya. Jadi saya bisa create folder. Nah, saya tulis create foldernya. Misalnya saya menggunakan saya menggunakan tema penggunaan informasi akuntansi ya. Nah, masih kosong karena belum saya masukkan papernya. Nah, bagaimana cara memasukkan paper? Ini tema saya atau video saya tentang Mendeley itu juga sudah bagaimana cara mengoperasikan Mendeley ya. Dengan cara kita add file ya, kita cari file yang akan kita masukkan tadi, kita simpan di mana. Oke, saya carikan file-file yang sudah saya simpan tadi. Oke, ini ya, misal ya, ini adalah paper yang sudah saya download tadi, kemudian saya klik open, sehingga masuk seperti ini ya. Kalau ada file PDF ya, kode di sini, ini menunjukkan ada filenya. Bisa kita klik 2 kali, muncul seperti ini ya. Kemudian kita cek ya, nama jurnalnya apakah sudah sesuai, karena kadang belum tentu antara judul dengan isinya ya. Nah, ini tipenya adalah jurnal karena kita mau mensitasi jurnal ya. Autornya kita cek benar enggak. Kalau autor ini kita balik ya, nomor namanya ada 3, berarti kita mulai dari 312. Contoh Hairston Sianturi, berarti kita citasinya nanti adalah Sianturinya, pakai nama terakhirnya atau nama ketiganya. Here di sini kita cari year-nya adalah 2016 ya. Volumenya volume 1, nomor 1, page-nya halamannya 95 sampai kita cari halaman terakhirnya 106. Ya, ini berarti sudah benar. Belum tentu benar ya di informasinya. Nah, bagaimana cara membuat riset gap-nya? Itu gampang sekali dengan menggunakan Mendeley ya. Tidak usah membaca satu persatu ya. Kita siapkan MS Word seperti ini. Kita buat tabel, ada nomor, ada tahun, peneliti, judul, variabel, dan hasil. Ya, kita mulai dari nomor 1. Kita mulai dengan citasi yang pertama. Kita mulai dengan paper yang pertama. Dengan cara ya, kita bisa lihat dari Mendeley tadi ya, tahunnya ya, kita copy paste aja, tahunnya adalah 2016. Kita ambil di sini, copy ya, kita masukkan di sini. Oke, penelitinya siapa juga kita bisa ambil dari Mendeley. Nah, Hairston Sianturi.
Atau kalau lebih mudah, Anda pakai di sini aja yang ada autornya. Langsung kita copy, kita masukkan di sini. Berarti bisa kita kasih bullet ya. Satu Siantori Harrison, yang kedua adalah Fathiah Nurul. Ya. Ini akan lebih mudah buat Anda. Oke. Judul juga sama, tinggal kita copy paste saja. Bisa dari sini ya, bisa dari sini, terserah. Oke. Nah, sekarang Anda harus fokusnya di variabel sama hasil. Variabel itu Anda urai ya, variabel independennya apa, Anda urai ya, titik 21 apa, 2 apa, kemudian variabel dependennya. Oke, dengan cara melihat judul ya, kita lihat ke sini lagi ya, kan sudah kelihatan mana dependennya, mana independennya. Itu langkah pertama. Kalau misalnya judul itu tidak Anda temukan, bisa Anda temukan melalui hasil penelitiannya ya. Oke, pakai judul bisa ya. Berarti variabel dependent itu adalah bukan pengaruhnya, tapi variabelnya adalah persepsi pemilik. Pengaruh itu bukan variabel ya. Variabelnya adalah persepsi pemilik. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan akuntansi. Nah, ini adalah satu kesatuan ya, pengetahuan akuntansi. Ya. Variabel dependennya berarti bukan pakai terhadap, tapi penggunaan. Ya. Hasil ya, hasil itu dengan cara kita lihat dari abstrak hasil penelitian, menunjukkan bahwa ini kita copy paste dulu aja ya, baru kita urai satu persatu. Oke, panjang sekali ya ini. Supaya ini lebih mudah kita bacanya, kita pakai bullet aja ya. Satu ya, kita mulai dari hasil yang pertama. Bunyinya apa? Pengetahuan akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ya, penggunaan informasi akuntansi. Titik ya. Sedangkan ini berarti kita hapus. Ya, kita mulai dari persepsi pemilik tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ya. Oke, yang ketiga sekarang. Ini juga sedangkannya kita hapus saja. Nah, secara simultan itu berarti secara bersama-sama ya. Nah, ini secara simultannya nggak perlu deh. Persepsi pemilik dan pengetahuan akuntansi secara bersama-sama. Oke, ya. Oke, ini jadi satu riset gap. Satu paper dengan cara Anda membaca abstrak sudah muncul satu riset gap. Anda ulangi setiap paper yang sudah Anda download mengikuti kolom seperti ini ya. Setelah ya, Anda masukkan ke dalam riset gap, barulah Anda bisa membuat sebuah judul. Nah, caranya gimana ya? Kalau misalnya Anda menggunakan judul ini ya, persepsi pemilih dan pengetahuan akuntansi sebagai variabel independen, kemudian variabel dependennya adalah penggunaan informasi akuntansi. Kalau ini Anda jadikan jurnal utamanya, berarti baca dengan tuntas jurnal tersebut ya, dengan cara bisa Anda lihat dari saran dari peneliti tersebut. Oke, kita cari sarannya. Ada tidak? Oke, biasanya saran itu adanya di bawah. Ternyata tidak ada saran. Kalau ada saran berarti bisa Anda menggunakan saran dari peneliti tersebut.
Kalau memang di sini tidak ada saran yang disampaikan oleh penulis, maka Anda ya bisa membuat judul dengan cara opsi yang pertama bisa menambah variabel independennya ini ya, berarti nanti Anda bisa nambah poin yang ketiga. Ini kan baru 2. Atau Anda mau menambah dependennya, atau menggunakan metode penelitian yang berbeda, mungkin alat ujinya ya. Alat uji itu bisa Anda bisa berbeda, itu sesuai dengan saran dari peneliti terdahulu ya. Jangan sekedar mau ganti, nggak boleh, harus ada pendukungnya gitu. Jadi yang paling mudah adalah menambah variabel. Nah, bagaimana ketika mau menambah variabel? Berarti ya Anda harus mencari paper yang memang variabel yang akan Anda tambah. Anda mau nambah variabel apa? Jangan mencari variabel yang tidak ada pendukungnya. Oke, saya masuk ke paper yang kedua ya. Misalnya, ini hanya contoh aja. Saya tambahkan paper yang kedua supaya saya bisa dapat judul yang bagus ya. Ya ini IASA ya berarti ya. Oke, nah ini judulnya. Saya berarti masuk ke nomor 2 ya. Nah, kemudian namanya, oke, saya copy paste saja. Kemudian tahunnya 2017. Oh iya, perhatikan, karena ini saya hanya sebagai contoh aja. Untuk jurnal utama, pastikan jurnal terbaru ya. Jangan pakai, ini kan saya hanya contoh aja. Pakai minimal ya 2019 ya. Yang paling baik ya 2020, 2021. Supaya kebaharuannya itu ada. Kemudian hasil ya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa, nah ini tinggal kita copy paste saja. Nah, panjang sekali kan ya. Nah, ini variabel dependen sama variabel independennya juga bisa kita urai sendiri ya, gampang. Ya, variabelnya ada skala usaha, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada, oh ini variabel dependennya ya. Oh ini variabel dependennya adalah penggunaan informasi akuntansi. Ini variabel dependen. Ada yang beda di sini. Dia pakai variabel moderasi ketidakpastian lingkungan. Oke. Nah, ini agak beda. Ada variabel. Misal ya, ini adalah jurnal utama Anda mau nambah variabel, misalnya variabel yang tidak sama. Oh, umur belum ya ini ya berarti ya. Skala usaha, umur perusahaan. Ini 1. Ini 2. Ini pengetahuan 3 ya. Oke. Kita cocokkan ya. Persepsi pemilih ada enggak? Oh, enggak ada. Pengetahuan akuntansi ada. Nah, nanti ini bisa jadi jurnal pendukung ya. Pengetahuan akuntansi. Lah, variabel yang tidak ada bisa Anda masukkan ke sini. Bisa ditambah di sini.
untuk menjadi judul Anda. Misalnya Anda mau nambah skala usaha, bisa nambah umur perusahaan. Artinya kan ada yang mendukung di sini. Ya, jangan sampai Anda menambah variabel tetapi Anda tidak menemukan variabel pendukungnya. Dan sudah saya kasih informasi bahwa setiap variabel itu harus didukung oleh minimal 5 jurnal pendukung, ya. 5 jurnal pendukung minimal adalah 10 tahun terakhir, yaitu 2011. Barulah Anda bisa bikin judul. Setiap variabel yang Anda ajukan di dalam judul itu harus didukung oleh minimal 5 jurnal pendukung. Nah, itu saja kata kunci dari saya supaya Anda bisa menulis dengan mudah. Kenapa? Kalau Anda mau menulis tanpa ada jurnal pendukungnya, nanti Anda akan kesulitan ketika menyusun proposalnya. Oke, itu dari saya bagaimana cara menyusun riset gap untuk bisa menjadi sebuah judul yang menarik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.